Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Nafit Alwi, program studi S1 PJJ Manajemen Siber Asia, menempuh mata kuliah Manajemen Risiko MJ 514. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas saya yang berjudul Manajemen Risiko Kejahatan Siber dalam Perbankan, Studi Kasus BSI dan Bank Digital di Indonesia. Latar belakangnya, digitalisasi perbankan lewat mobile banking dan bank digital memang memudahkan transaksi, tapi sekaligus memudahkan kejahatan untuk masuk. Nah, dari dua kasus ini saya ambil ada dengan ransomware BSI tahun 2023 melumpuhkan layanan selama 3 hari dan diduga membocorkan data sekitar 15 juta nasabah. Kedua kasus insider threat di sebuah bank digital ketika oknum pegawai kontak center membobol 112 rekening dengan total kerugian sekitar 1,39 miliar rupiah. Kedua kasus ini menunjukkan risiko operasional dan keamanan siber di perbankan belum sepenuhnya optimal dalam melindungi dana dan data nasabah. Fokus masalah dalam kajian ini ada 3, bagaimana karakteristik dan dampak kejahatan siber pada BSI dan bank digital, bagaimana penerapan siklus manajemen risiko dalam menangani risiko ini, dan faktor internal maupun eksternal, apa yang mempengaruhi efektivitas perlindungan dana nasabah. Nah, secara teori saya menggunakan konsep risiko dan manajemen risiko operasional siber, siklus manajemen risiko menurut ISO 31000, serta kerangka Three Lines of Defense dan Risk Management Maturity. Kejahatan siber di sini dikategorikan sebagai risiko operasional TI yang berdampak pada keuangan, kepatuhan, dan reputasi bank. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa pada kasus BSI sumber risiko utama adalah ancaman eksternal ransomware dengan likelihood sedang namun tampak sangat tinggi, sehingga masuk kategori risiko tinggi. Sementara pada bank digital sumber risiko utama adalah insider threat dengan kemungkinan relatif lebih rendah, tetapi tetap berisiko, sedangkan hingga tinggi karena menyangkut dana dan kepercayaan nasabah. Nah, strategi mitigasi yang relevan mencakup penguatan kontrol akses berbasis peran, penggunaan multi-factor authentication, sistem fraud detection berbasis AI, backup offsite, serta kolaborasi dengan OJK dan BSSN. Dari perspektif Three Lines of Defense, terlihat kelemahan pada garis pertama di unit operasional, garis kedua di fungsi risiko dan kepatuhan, dan garis ketiga pada audit yang belum cukup proaktif. Nah, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa penguatan siklus manajemen risiko, Three Lines of Defense, dan peningkatan maturitas manajemen risiko, khususnya di aspek teknologi dan SDM, itu merupakan kunci untuk meningkatkan ketahanan siber perbankan Indonesia dan menjaga kepercayaan nasabah. Sekian, terima kasih.